Step Cappuccino, salam Cappuccino, salam sehat, salam sejahtera. Tidak terasa kita toh akhirnya merayakan pesta tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus yang kita santap memberikan kita kekuatan dan jaminan keselamatan. Dalam perayaan tubuh dan darah Tuhan ini, bacaan-bacaan ini sangat menarik. Bagi saya, pesan-pesan yang disampaikan oleh bacaan dalam tubuh dan darah Tuhan ini sungguh luar biasa. Saya baca biar kita dari kitab Ulangan bab 8 ayat 2-3 dilanjutkan 14 sampai 16a. Di padang gurun seberang sungai Yordan berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan adalah merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap yang diucapkan Tuhan. Membawa keluar dari tanah perbudakan, membiarkan berjalan selama 40 tahun di padang gurun, supaya merendahkan hatimu. Karena orang Israel seringkali memiliki hati yang keras, hatinya tidak punya kerendahan hati. Karena itu Tuhan membiarkan mereka berjalan selama 40 tahun. Dan ketika mereka lapar, Tuhan tidak memberi makan seperti yang mereka makan. Bukan olahan mereka, tapi dari firman Tuhan. Sabda Tuhan. Maka terjadilah mana. Mana itu tidak dikenal oleh orang Israel, karena itu berasal dari firman Tuhan. Saya kira sampai di sini kita harus memahami. Makna adalah sabda Tuhan, maka turunlah mana, dan orang Israel makan mana itu. Berarti dalam konteks kerinduan hati kita, kita mengalami kelaparan rohani karena tidak bisa ke gereja menyambut tubuh dan darah Tuhan. Dan kini kita hanya hidup dari firman Tuhan. Berarti kata tadi, jadi Tuhan merendahkan hati, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap yang diucapkan Tuhan. Jadi sekarang dalam konteks perayaan tubuh dan darah Tuhan, kita memiliki kerinduan hati berjumpa, merasakan, menikmati tubuh dan darah Tuhan. Tapi Tuhan kali ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kita juga hidup dari firman Tuhan. Dan firman itu kita rasakan, kita masuki dalam hati dan memberi kekuatan dan jaminan hidup bagi kita. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dasar itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya dengan tanah yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu di gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyang. Tuhan membiarkan orang Israel melewati padang gurun yang gersang, penuh dengan kalajengking, penuh dengan ular-ularnya yang ganas. Dan kali ini dalam prode-prode sulit, 40 tahun umat Israel mengalami cobaan yang luar biasa. Dan kita dalam bulan-bulan ini juga memasuki prode sulit dalam hidup kita. Kali ini Tuhan mengutus virusnya, virus corona.
Virus corona ini mengubah karakter kita, membuat kita memiliki kerendahan hati. Sekarang kita masuk ke dalam diri kita, merasakan bahwa firman Tuhan ini sungguh menyelamatkan kita. Kita berjalan melewati kekeringan hati, berjalan melewati kekeringan ekonomi, berjalan melewati kegersangan hidup sosial. Tapi Tuhan seperti menyertai orang Israel melewati padang gurun, Tuhan juga akan menyertai kita melewati kegersangan hati. Karena dihantam wabah virus ini, kita hanya mohon kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan, hanya dengan firman Tuhan, kita semua akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan dalam bacaan Injil kata Yesus, menarik harus kita baca, biar kita paham konteks hidup ini. Bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan tubuh dan darah Tuhan memberikan jaminan hidup kekal pada kita. Dan kita makin menyadari kekuatan Tuhan kita temukan, kita rasakan, kita alami karena menyambut tubuh dan darah Tuhan. Ketika tidak ada tubuh dan darah Tuhan, kita menjadi tidak berdaya, kita menjadi lemah, kita menjadi tidak ada tenaga. Kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita makin yakin bahwa tanpa tubuh dan darah Tuhan, kita menjadi lemah. Ada keletihan, ada kelesuan. Tapi bersama Tuhan, kita pasti bisa. Badai akan berlalu. Corona mungkin tetap ada. Tapi kita punya Tuhan yang mampu membuat kita terus berjalan. Ular beludak di padang gurun tetap ada. Tetapi Tuhan menyertai orang Israel. Barang siapa dipagut ular dan memandang ular tembaga yang digantung itu, maka dia akan selamat. Barang siapa terkena berbagai macam penyakit, dia memandang salib Tuhan, maka dia selamat. Barang siapa merasakan kesulitan dan penderitaan ketika menerima kehadiran tubuh dan darah Tuhan, maka dia memperoleh kekuatan baru. Jangan memandang yang lain, pandanglah salib Tuhan. Biarkan dia merasuki hatimu, menguatkan engkau, membuat engkau kuat berjalan, menerangi engkau dikala ada kegelapan hati, menuntun engkau, memberi engkau kekuatan, karena dia adalah perisai keselamatan kita. Jika engkau berjalan dalam kegelapan, Tuhan menerangi. Jika engkau di dalam lembah kegelapan, Tuhan datang menolong engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai orang Israel selama 40 tahun di padang gurun sampai hari ini. Tuhan juga akan menyertai kita melewati wabah virus corona. Seteguk cappuccino enak rasanya. Salam cappuccino.